أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Tentang fikih muamalah yang berjudul tentang babu firrahni, bab tentang gadai ya. Al-mas'alatul ula, kata pengarang kitab ini fikih muyassar, maknahu wa adillatu masyru'iyyatih, definisi rahan yaitu gadai dan dalil-dalil disyariatkannya. Yang pertama, makna rahan, definisi rahan atau gadai ya. Ar-rahnu huwa, rahan adalah ja'lu ainin maliyatin, menjadikan harta benda, wasiqatun bidainin, sebagai jaminan hutang, liyustaufa minha au min thamaniha, untuk dijadikan sebagai pembayaran atau sebagian dari hutang tersebut, idza ta'adzaral wafa, apabila orang yang berhutang tidak mampu membayar hutangnya. Jadi gadai itu adalah dalam syariat harta benda yang dijadikan jaminan kepercayaan untuk nanti barang gadai tersebut dijadikan sebagai pembayaran kalau ternyata orang yang berhutang tidak mampu melunasi hutangnya. Ya, tapi nanti ada syarat-syaratnya bagaimana gadai yang sesuai syariah itu. Karena gadai yang muncul di Indonesia ini semuanya hampir tidak sesuai syariah. Karena semuanya menjadikan gadai untuk mencari keuntungan. Padahal akad gadai ini kan akad turunan dari hutang piutang. Yang namanya hutang piutang tidak boleh mengambil keuntungan. Karena asasnya saling tolong-menolong. Kalau mau cari keuntungan, jangan akad hutang piutang, tapi pakainya akad jual beli. Ya. Taib. Kemudian yang kedua, wal aslu fi masyru'iyyatir rahni, dalil disyariatkannya gadai. Jadi gadai hukum asalnya adalah boleh. Nanti disebutkan syarat-syaratnya. Yang pertama firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 283. Allah berfirman, wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Apabila kalian dalam keadaan safar dan kalian tidak mendapatkan seorang penulis yang bisa menuliskan hutang kalian, maka jadikanlah sesuatu itu sebagai barang yang digadaikan. Kata para ulama, wattaqyidu bis-safar fil ayah kharaja makhrajal ghalib fala mafhuma lahu. Diikatnya ayat ini bahwasannya gadai itu terikat dengan yang namanya safar dalam keadaan perjalanan, tidak dimaksudkan orang baru boleh melakukan gadai kalau dia dalam keadaan safar. Bukan ini maksudnya. Tapi maksudnya kata para ulama,
ayat ini mengikat akad gadai dengan safar. Kebanyakan orang-orang yang melakukan transaksi gadai, mereka dalam keadaan perjalanan. Itu kalau di zaman dulu ya. Mereka kehabisan bekal di tengah jalan, akhirnya mereka menggadaikan barang yang mereka miliki. Ya, karena ternyata Rasulullah pun pernah melakukan transaksi gadai saat beliau dalam keadaan mukim, tidak dalam keadaan safar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Testimoni dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min Yahudi ila ajalin wa rahanahu dir'an min hadid." Kata Aisyah, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membeli makanan secara tidak tunai kepada orang Yahudi, dan beliau menggadaikan baju besi beliau. Dalam riwayat lain, tufiya Rasulullah wa dir'uhu marhunatun inda Yahudi. Kata Aisyah, ketika Rasulullah wafat, baju besi beliau masih tergadaikan di tangan orang Yahudi. Ana tanya antum, kenapa kok Rasulullah beli gandum? Jadi beliau beli makanan nih, beli gandum 30 sok dalam riwayat yang lain. Kenapa Rasulullah belinya ke orang Yahudi? Kenapa tidak kepada sahabat? Kenapa? Kenapa kok Rasulullah transaksi tidak tunainya sama Yahudi? Kenapa nggak sama sahabat saja, sesama Muslim? Hah? Hah? Untuk mengajarkan boleh bermuamalah. Iya, kurang tepat tapi. Ayo, kenapa? Kenapa nggak sama sahabat aja? Kan sesama mukmin. Tapi kenapa kok Rasulullah melakukan transaksi tidak tunainya sama orang Yahudi? Kenapa? Iya, Ana baca penjelasan beberapa ulama, di antaranya kata para ulama, kenapa Rasulullah tidak melakukan transaksi tidak tunainya kepada sahabat saja, ya. Yang pertama kata para ulama, Rasulullah tidak mau merepotkan para sahabatnya. Subhanallah ya. Ya. Kalau kita kan beda, sesama ikhwah kok gitu, ya. Tapi Rasulullah lihat, beliau tahu ada sahabat-sahabatnya yang mereka dalam keadaan kesulitan juga. Maka beliau nggak mau melakukan transaksi tidak tunai kepada sahabat. Yang kedua, beliau tahu kalau beliau transaksi tidak tunainya kepada sahabat, pasti sahabat akan mengikhlaskannya. Iya nggak? Rasulullah nggak punya makanan, ya pasti sahabat udah buat Rasulullah saja, begitu kan? Tapi Rasulullah nggak mau seperti itu, ya. Makanya beliau lihat bagaimana ya, beliau menjaga izzahnya, ya. Beliau melakukan transaksinya justru dengan orang Yahudi karena tadi, ya, beliau tahu sahabat pasti mengikhlaskannya, ya, kalau beliau melakukan transaksinya kepada para sahabat, ya. Baik. Ini dalil disyariatkannya gadai ya, maka hukum asal gadai adalah boleh. Sekarang yang kita bahas ya, syarat-syarat barang yang digadaikan. Ini udah lurus ya gini. Bismillah. Karena nggak pernah pakai gini ya. Keluar nggak? Diapain dulu? Langsung. Langsung kan? Nggak keluar ya? Oh, pilih dulu. Syarat barang yang boleh digadaikan.
Jadi ternyata tidak semua barang boleh dijadikan objek sebagai gadai ya, atau objek gadai ya. Ada syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama, barang itu bisa dijadikan sebagai objek gadai. Ya. Yang pertama adalah la yasihhu rahnu ma la yajuzu bai'uhu. Tidak sah akad gadai itu kalau barang yang digadaikan adalah barang yang tidak boleh diperjualbelikan. Makanya kaidah yang disebutkan oleh Imam Ahmad, barang yang sah digadaikan adalah barang yang boleh diperjualbelikan. Ini kaidah ya. Barang yang sah untuk digadaikan adalah barang yang sah diperjualbelikan. Nah, jadi barang kalau dia nggak sah atau nggak boleh diperjualbelikan dalam Islam, maka dia nggak sah juga untuk digadaikan. Contohnya apa? Barang-barang yang diharamkan oleh Allah. Apa contohnya? Bir bintang, anjing gitu ya. Antum pinjam uang, yang digadaikan anjing, nggak sah gadainya dalam Islam. Ya, seseorang misalnya dia pinjam uang, kemudian yang dia gadaikan bir bintang, ya nggak sah, karena semua barang yang diharamkan oleh syariat tidak sah untuk jadi barang yang digadaikan. Ya, ini yang pertama ya, barang yang haram diperjualbelikan. Barang yang haram dalam syariat itu adalah tidak sah diperjualbelikan. Yang kedua, barang yang juga tidak sah untuk diperjualbelikan adalah barang yang sudah diwakafkan. Jadi barang wakaf kan nggak boleh dijual ya, maka dia nggak sah juga kalau digadaikan. Makanya dalam hadis yang berkaitan dengan wakaf, Rasulullah SAW menjelaskan tentang hukum yang berkaitan dengan barang yang diwakafkan. Yang pertama, la yuba'u, tidak boleh dijual. Yang kedua, tidak boleh dihadiahkan. Dan yang ketiga, tidak boleh diwariskan. Ya, jadi barang yang sudah diwakafkan, dia terkena hukum ini. Nggak boleh dijual, nggak boleh dihadiahkan, nggak boleh diwariskan. Kalau nggak boleh dijual, berarti barang itu juga nggak boleh digadaikan. Ya, jadi seseorang dia pinjam uang, kemudian tanah yang sudah diwakafkan dia gadaikan, nggak sah gadainya. Ya, karena barang yang sudah diwakafkan tidak bisa diperjualbelikan dan itu juga tidak bisa digadaikan atau tidak sah kalau menjadi gadai. Yang ketiga, apalagi barang yang tidak sah diperjualbelikan? Hah? Barang apa lagi yang tidak sah diperjualbelikan? Hah? Apa? Barang najis. Ya kan? Barang najis ya, tidak sah diperjualbelikan ya. Apa contohnya? Kotoran manusia ya, barang yang najis. Karena barang najis itu termasuk barang yang diharamkan untuk diperjualbelikan. Ya. Kemudian juga selain barang yang tidak boleh diperjualbelikan adalah
barang yang digadaikan itu, ya, yang kedua ya. Oh, masih ada deh barang yang tidak sah untuk diperjualbelikan. Eh, barang yang tidak bermanfaat. Ada tidak barang yang tidak bermanfaat? Apa barang yang tidak bermanfaat? Eh, barang yang tidak memiliki nilai. Apa barang yang tidak memiliki nilai? Ada tidak? Serangga punya nilai nggak? Punya. Apa yang nggak punya nilai? Hah? Apa yang nggak punya nilai? Artinya nggak dihargain memang, makanya nggak bisa diperjualbelikan. Hah? Hah? Ada mungkin kotoran kuku kita nggak bernilai kan? Bisa. Ya. Nah, barang yang tidak memiliki nilai nggak bisa juga untuk digadaikan. Anda tanya antum, KTP bisa dijual belikan atau tidak? KTP? Nggak. Hah? BPKB bisa diperjualbelikan tidak? Hah? BPKB-nya aja, nggak ada kendaraannya. Bisa nggak? Masa sih? Masa sih BPKB bisa diperjualbelikan? Hah? BPKB-nya doang, motornya nggak ada. Taib. SK PNS bisa diperjualbelikan nggak? Hah? Nah, aneh yang aneh, kenapa kok barang-barang ini menjadi gadai? Padahal barang-barang ini KTP, ijazah, ya, SK PNS, SK BUMN, itu kan nggak bisa diperjualbelikan kayaknya, ya. Iya, tapi memang cepat untuk mencairkan, ya. Iya di Indonesia, nggak tahu di mana di negara lain. Makanya benda padat yang paling cepat mencairkan ya ini, ya, ya. KTP kan gampang sekali tuh, ya. Ijazah bahkan ya. Kemudian sertifikat, SK tuh paling banyak ya SK ya. SK PNS, SK BUMN ya. Padahal barang itu emang bisa gitu SK diperjualbelikan? Enggak kan? Kalau dijual laku tidak? Enggak, itu berharga bagi orang yang punya saja kan. Ijazah misalnya, mau ijazah S2, S3 gitu, emang laku untuk dijual? Kan enggak. Hanya bagi pemiliknya saja itu berharga. Tapi anehnya itu sebagai barang gadai. Makanya sebetulnya secara ilmu fikih barang-barang seperti itu tidak sah untuk digadaikan. Karena nggak bisa diperjual belikan. Kita beri. Ah? Enggak, ini masih yang ke ini nih. Keempat. Yang D ya. Nah, mau hapus ini dua. Oh ini ya. Oh iya. Kalau di halaman begitu. Oh iya, iya. Geser ya. Termasuk.
Baik, kita lanjutkan sedikit ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Tadi kita bahas objek barang yang tidak boleh digadaikan ya. Tadi yang terakhir barang-barang tadi yang hanya sebagai pelengkap administrasi sebetulnya itu tidak sah untuk dijadikan barang gadai. Ya, tapi ini jadi catatan ya. Walaupun barang gadainya tidak sah, hutang antumnya nggak hilang tetap. Ya, jadi sebetulnya kan orang berhutang itu tidak harus memakai barang gadai. Ini kan hukum asalnya. Tapi mungkin terkadang seseorang dia nggak percaya sama orang tersebut, maka dia minta barang jaminan, gitu ya. Contoh misalnya, Anda mau berhutang sama Abu Alif 100 juta gitu ya. Abu Alif kurang percaya dengan Ana, maka minta ada barang yang digadaikan. Kan begitu biasanya. Ya, supaya nanti kalau tiba-tiba Ana lari, barang itu bisa untuk melunasi hutangnya. Gitu. Tapi kalau tadi barang yang digadaikan ternyata nggak sah menurut syariat, tetap hutang orang itu tetap berlaku. Bukan berarti karena barangnya nggak sah digadaikan, hutangnya lunas. Nggak bisa kayak gitu. Ya, tetap hutangnya masih harus dibayar. Ya. Nah, barang-barang tadi sebetulnya kalau dalam fikih muamalah itu lebih dekat kepada akad kafalah. Kafalah itu menghadirkan orang yang berhutangnya. Karena tadi barang-barang tadi KTP, ijazah, SK itu kan barang yang penting menurut siapa? Orang yang berhutang. Karena dia butuh. Makanya barang-barang itu sebetulnya hanya untuk menghadirkan orang yang berhutang ya supaya dia hadir. Walaupun mungkin dia nggak bisa menjual barang yang digadaikan itu. Tapi minimal dia bisa hadir gitu. Ya. Nah, akad yang menghadirkan seseorang yang dia berhutang ini namanya akad kafalah. Ya. Imam Bukhari itu membawakan kisah yang bagus sekali di akad kafalah itu. Ya. Kisahnya panjang tapi keburu nggak sampai komat. Ya. Setelah Isya aja ya. Iya. Ya. Nanti anak kisahkan Imam Bukhari membawakan kisah yang luar biasa dalam bab kafalah. Itu dua orang yang betul-betul begitu jujur dan amanah. Ya. Nantilah setelah Isya.
Makanya antum jangan kabur habis sisa ya. Nanti biar Taib, kita cukupkan dulu break untuk salat isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita lanjut ya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Banyak banget. Kita lanjutkan kembali kajian. Itu ada yang belum kebagian itu. Wah. Baik, kita lanjutkan kembali masih membahas akad rohan atau gadai ya. Jadi akad rohan, akad kafalah, akad domanah ini disebut oleh para ulama fikih sebagai akad tausiqat. Jadi macam-macam akad tausiqat. Tausiqat itu jaminan kepercayaan. Namanya tausiqat. Itu ada 3 ya. Yang pertama tadi rohan. Rohan itu gadai tadi ya. Yang kedua kafalah. Ini sama turunan dari akad hutang sebetulnya. Tapi bedanya kalau gadai itu kan berupa harta benda tadi. Kalau kafalah dia jaminan kepercayaan tapi berupa manusia atau objek yang bernyawa gitu. Contoh, Ana berhutang kepada Abu Alif. Abu Alif kurang percaya sama Ana. Kalau gitu datangkan penjamin saja Ustaz. Siapa kira-kira yang menjamin Ustaz? Maka Ana bilang, yang menjamin saya misalnya siapa? Pak Edi gitu. Ya. Baru Abu Alif mau meminjamkan uang ke Ana karena ada penjaminnya. Nah, penjaminnya itu disebut dengan kafil. Nah, karena akad kafalah itu yang menjadi penjamin adalah manusia. Jadi akad kafalah itu menjaminkan kepercayaan kepada orang lain. Jadi nanti kalau tiba-tiba Ana lari, entah kemana, dihubungi HP-nya juga nggak bisa, maka Pak Edi yang bertanggung jawab menghadirkan Ana. Tapi cukup menghadirkan saja. Tidak wajib membayarkan hutangnya. Karena dia hanya sebagai kafil saja. Penjamin disebutnya. Ya. Jadi kafil itu atau kafalah, dia hanya berkewajiban mendatangkan orang yang sudah dia jaminkan. Orang yang dia berhutang, ya, yang dia jadi penjaminnya, maka dia wajib sekedar menghadirkan orang itu saja. Makanya tadi Ana bilang KTP, ijazah, ya, SK itu sebetulnya lebih dekat kepada akad kafalah. Karena dia menghadirkan orang
yang berhutangnya saja. Adapun dijual ya nggak bisa. Gitu. Ya. Nah, ada akad tausiqat yang lain yang disebut dengan domanah. Sama-sama akad jaminan semuanya. Domanah ini mirip tadi dengan kafil. Ana berhutang kepada Abu Alif, kemudian penjaminnya Pak Edi, tapi kalau domanah ini ketika Ana lari nggak bisa dihubungi, maka Pak Edi berkewajiban membayarkan hutang Ana. Ini namanya akad domanah. Jadi Pak Edi menjadi domin, orang yang wajib menjamin ketika Ana pergi dan nggak bisa membayar hutang, maka Pak Edi yang wajib membayarkan hutangnya. Bisa bedain ya, kafalah dengan domanah. Ya, apalagi dengan rohan, ya, karena rohan tadi berupa benda, harta benda. Tapi kalau kafalah dan domanah ini berupa manusia, subjek ya. Ya, cuma bedanya kafalah dia menghadirkan orang yang berhutangnya saja, tapi kalau domanah dia wajib membayarkan hutang yang telah dipinjam oleh orang yang berhutang, gitu ya. Nah, ada kisah yang luar biasa dibawakan oleh Imam Bukhari ya. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab sahihnya dari sahabat Abu Hurairah. Dari Rasulullah SAW beliau berkata, anna rajulan min bani Israel sa'ala ba'da bani Israel an yuslifahu alfa dinar. Ada seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel yang dia meminjam uang kepada laki-laki dari Bani Israel juga. Jumlahnya besar, sebesar 1000 dinar. 1 dinar 4,25 gram. 1 gram berapa sekarang? Yudahlah, anggaplah 1 dinar 4.250.000. Berarti kalau dikali 1000 berapa? 4,5. Ya, 4,2 M lah ya. Berarti minjemnya 4,2 M. Ya. Tapi subhanallah, ini kisah yang menakjubkan ya. Kemudian orang yang memberikan hutang atau orang yang ingin dipiutangkan ini dia berkata, "I'tini bisyuhada ya, ushhiduhum." Datangkan kepadaku seorang saksi. Ya. Tapi orang yang mau minjem ini bilang, "Kafa billahi syahida." Cukup bagiku yang menjadi saksi adalah Allah, subhanallah. Mau minjem 4,2 M, saksinya Allah saja. Ya. Kemudian orang yang mau minjemin itu berkata lagi, "Fa'tini bil kafil." Kalau gitu, datangkan aku seorang penjamin saja. Siapa yang akan menjaminmu? Ya. Orang itu berkata lagi, ya, kafa billahi kafila. Cukuplah Allah menjadi penjaminku. Dan orang yang minjemin ini juga luar biasa memang, ya. Sodakta, engkau benar katanya. Fadafa'aha ilaihi ila ajalin musamma. Dikasih pinjam 1000 dinar, ditentukan harus dibayarkan dalam tempo tertentu. Ya. Maka orang yang minjem ini ternyata tinggalnya di pulau yang berbeda. Sudah dia pergi. Ya, naik kapal laut, dia kembali ke kampungnya sampai jatuh tempo hutangnya. Lihat, 2 orang yang amanah ini. Ya. Orang yang berhutang ketika sudah jatuh tempo, dia keluar dari kampungnya dan dia ke pinggir lautan, dia cari kapal untuk bisa bayar hutang kepada orang yang telah meminjamkannya tadi. Dia tunggu berjam-jam, nggak ada kapal yang lewat. Ya, nggak ada kapal yang lewat. Justru yang dia dapatkan, ya, kayu yang mengapung akhirnya mendarat di pinggir lautan itu. Akhirnya kayu itu, ya, dia belek dalamnya, kemudian dia taruh 1000 dinar tadi di dalam kayu tersebut dan dia tulis surat. Ya, saya nggak dapatkan perahu, maka saya titipkan 1000 dinar ini untuk membayarkan hutang saya atas nama fulan, ya, kepada si fulan. Ya, dia masukkan suratnya juga ke dalam potongan pohon itu,
Kemudian dia doa dulu ternyata, ya, sebelum melempar kayunya ke lautan. Ya, 1.000 dinar loh, 4,2 M. Ya, ya, 1.000 dinar. Dia doa akhirnya. Allahumma, ya Allah, innaka ta'lam, sesungguhnya engkau mengetahui, anni kuntu tasallaftu fulanan alfa dinar, aku telah meminjam kepada si fulan sebanyak 1.000 dinar. Fasa'alani kafilan, dia minta kepadaku seorang penjamin, fakultu kafa billahi kafila, lalu aku katakan cukuplah Allah sebagai penjaminku. Farodiya bika, dan dia pun ridho dengan engkau menjadi penjaminku wahai Allah. Wasa'alani syahidan, dan dia minta kepadaku saksi dan aku katakan kafa billahi syahida, cukup bagiku Allah sebagai saksi. Dan dia pun ridho wahai Allah. Wa anni jahattu an ajida markaban, dan aku pun sudah berusaha mencari perahu agar aku bisa pergi membayarkan hutangku, tetapi aku nggak bisa dapatkan perahu tersebut. Wa inni astaudiukaha faroma biha fil bahar hatta walajat fihi, maka aku titipkan ya Allah ini 1.000 dinar untuk aku bayarkan kepada si fulan. Setelah doa dia lemparkan potongan kayu tersebut. Allahu Akbar. 1.000 dinar. Ya, 1.000 dinar. Ya, tahu sendiri ombak lautan kan? Ya, nggak ada jaminan sama sekali, bahkan besar kemungkinannya nggak nyampe gitu kepada si fulan, gitu kan? Tapi subhanallah ya, lihat ini jujur dan amanahnya luar biasa. Dia lemparkan pohon. Setelah itu orang yang memberikan hutang dulu pun dia ingat jatuh tempo itu dan dia berdiri di pinggir lautan. Sama, dia nunggu juga berjam-jam kok nggak ada kapal yang lewat. Gitu. Ya. Maka dia tunggu di pinggir pantai dan subhanallah, lihat ya. Allah kalau sudah punya skenario tuh di luar logika kita semua. Dia tunggu, ternyata yang menghampirinya adalah batang pohon kayu tadi. Kata orang ini, daripada saya nggak dapat apa-apa, udah saya bawa aja kayu bakar ini buat di rumah. Dibawa kayu itu. Ya, sampai di rumah dia belah. Subhanallah, kaget dia, isinya 1.000 dinar. Dan dia dapatkan surat itu. Ya. Setelah itu, subhanallah, orang yang berhutang ini justru memang yakinnya kayaknya batang pohon itu nggak sampai deh. Akhirnya dia berusaha lagi, kumpulin 1.000 dinar. Berbulan-bulan dia kumpulin, dapat itu 1.000 dinar, dia cari kapal lagi. Dan pada saat itu dia dapat kapal tuh. Akhirnya dia pergi dengan kapal itu, dia datang lagi kepada orang yang telah memberikan hutang kepadanya. Akhirnya orang itu ketemu dengan orang yang memberikannya hutang. Ya. Lalu orang yang berhutang ini mengatakan, maafkan saya, lam ajid markaban. Saya dulu mau bayar hutang pas jatuh tempo, ternyata saya nggak dapat perahu. Dia nggak cerita tuh, dia taruh uang 1.000 dinar. Dia nggak cerita. Subhanallah. Ya. Maka ini saya bayarkan 1.000 dinar yang saya pernah berhutang. Lihat yang minjemin, kalau dia nggak jujur, ya dia ambil lagi tuh. Tapi subhanallah, jujur dan amanahnya dua orang ini. Ya, kata orang yang meminjamkan, ya, alaisa qad ba'asta syai'an, bukankah engkau sudah mengirimkan kepadaku sesuatu? Ya, tapi orang yang berhutang ini mengatakan, kan aku udah bilang, aku nggak dapat perahu, aku nggak dapat kapal untuk membayarkan hutang. Subhanallah. Ya, jadi lihat dua orang yang jujur ini ya. Orang yang minjemin juga lalu berkata, ya, ini orangnya jujur ya. Kalau kita mungkin aji mumpung tuh. 2.000 dinar loh dapatnya, subhanallah. 4,2 M jadi 8,4 M. Subhanallah ya. Ya. Bisa nikah lagi antum. Ya. 8,4 M ya. Tapi lihat, orang yang minjemin ini begitu jujur ya. Maka dia pun mengatakan ya, ukhbiruka ya, innallaha
qad adda anka alladhi ba'asta fil khashabah. Ya, demi Allah, kata orang yang memberikan hutang itu, Allah Ta'ala telah menunaikan apa yang telah engkau kirimkan itu. Maknanya, yang kamu kirimkan itu berupa pohon kayu yang kamu isi dengan 1000 dinar dan di dalamnya ada surat, itu telah sampai kepadaku. Maka pulanglah kamu lagi, bawa ini 1000 dinar. Subhanallah. Ya, langka ya orang kayak gini di zaman kita. Langka atau enggak ada? Ya, ini bab kafalah yang dibawakan oleh Imam Bukhari. Subhanallah ya. Ini luar biasa kalau baca kisah ini ya, kita mendapatkan ternyata begitu jujurnya dan amanahnya dua orang yang melakukan transaksi. Makanya kata para ulama, kalau antum mau tahu bagaimana orang itu soleh atau tidak, uji dia dengan melakukan muamalah bersamanya. Banyak orang yang rajin sholat, rajin baca Al-Quran, tapi ketika bermuamalah gagal dia sesuai dengan tuntunan syariat. Ya, makanya salah satunya mau mengetahui karakter asli seseorang dengan bermuamalah dengan apakah hutang piutang, jual beli, ketahuan nanti karakter aslinya tuh kayak apa. Kalau hutang dia mau bayar atau tidak, atau jangan-jangan dia nggak bayar-bayar. Ya, kan banyak juga yang kayak gitu. Ya, giliran ditagih jawabnya afwan. Ya, padahal nggak butuh afwan. Ya, padahal sudah jatuh tempo. Ya, baik. Itu sedikit ya tentang akad kafalah. Baik, kita lanjutkan lagi. Syarat barang yang digadaikan. Wa yushtaratu ma'rifatu qadri rahni wa jinsihi wa sifatihi. Disyaratkan mengetahui kadar dan jenis dan sifat dari barang yang digadaikan. Ini lanjut tadi ya. Syarat. Iya. Syarat barang yang sah digadai. Tadi yang pertama kan barang itu bisa diperjualbelikan. Yang kedua adalah ya disyaratkan ya barang tersebut jelas jenis dan sifatnya. Ini syarat yang kedua. Ya. Kemudian, kalau sekarang syarat bagi orang yang melakukan transaksi gadai. Ini sama seperti ya orang yang melakukan jual beli. Ya. Syarat pihak yang melakukan gadai. Yang pertama adalah an yakuna rahin jaizut tasarruf malikan lil marhud. Pihak yang menggadaikan. Nah, ini antum belajar bahasa Arab nih di sini nih. Jadi rahin itu orang yang menggadaikan ya. Orang yang menggadaikan disebut kok ana mau pakai makin ini nih makin malam. Iya. Alhamdulillah belum pesen tuh balik ya. Ada mau hapus aja tadi. Sengaja biar nggak Jadi istilah dulu ya. Istilah tentang akad gadai ini. Jadi rohan
Rohin sama dengan orang yang menggadaikan. Murtahin yang menerima gadai atau pihak yang menerima gadai. Adapun marhun, ya, barang yang digadaikan. Jadi ini istilah-istilah dalam akad gadai. Ada rohin, orang yang menggadaikan tuh orang yang berhutang maksudnya ya. Jadi pihak yang berhutangnya disebut rohin. Ya. Adapun murtahin, pihak yang menerima gadai, dan marhun itu barang yang digadaikan. Nah, syarat pihak yang melakukan gadai, ya, an yakuna rohin jaizut tasarruf. Rohin harus orang yang boleh melakukan transaksi. Sama seperti jual beli ya. Orang yang boleh melakukan transaksi dalam syariat itu kan ada 4 syaratnya. Apa saja? Apa saja? Baligh, kemudian berakal, kemudian mumayyiz, ya. Satu lagi rasyid ada. Rasyid itu dia mengenal nilai suatu transaksi. Ya. Ini orang yang berhak melakukan transaksi atau diperbolehkan syariat melakukan transaksi. 4 ini. Ya. Dia baligh, berakal, mumayyiz, dan rasyid. Rasyid itu mengenal nilai suatu transaksi. Ini pernah kita bahas dalam jual beli ya. Nah, pihak rohin itu pihak yang boleh di dalam syariat melakukan transaksi. Ya. Udah? Yang kedua, harus slide baru nih. Itu udah nyatet belum? Dah. Baik. Sekarang murtahin. Syarat yang kedua ya, yang berkaitan dengan pihak yang melakukan akad gadai ini. Syarat yang kedua, la yajuzu lil murtahin al-intifa'u birrahni illa an yakuna rahnu markuban au mahluban fayajuzu lahu an yurkabal markub au yuhlabal mahluf idza anfaqa alaihi. Yang kedua, lihat tuh perhatikan nih. Ini banyak kejadian di Indonesia. Ya, makanya mereka nggak kenal fikih gadai, makanya akhirnya menabrak perkara yang diharamkan syariat. Hukum asalnya tidak boleh bagi murtahin. Siapa tadi murtahin? Menerima gadai, memanfaatkan barang gadai. Banyak terjadi bahkan kepada petani ya. Petani dia gadain sawahnya supaya dapat modal untuk bercocok tanam. Akhirnya dimanfaatkan sawahnya itu kepada si penerima gadainya. Ya, akhirnya dia yang garap tuh sawahnya. Nah, ini masuk ke dalam akad riba. Kita pernah bahas ya.
Kaidah fikihnya apa? Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan atau manfaat kepada si pemberi pinjaman, maka itu jatuh ke dalam riba. Jadi dia minjemin uang, kemudian digadaikan sawahnya. Gak boleh si pemberi pinjaman memanfaatkan sawah tersebut. Karena dia masuk dalam kaidah ini. Dia mendapat keuntungan atau dapat manfaat. Dan itu jatuh ke dalam riba. Ya. Makanya hukum asalnya tidak boleh bagi murtahin memanfaatkan barang gadai. Ini hukum asal ya. Nah, ini pendapat jumhur ulama. Mayoritas ulama. Tidak ada pengecualian. Kalau menurut mayoritas ulama, apapun barang yang digadaikan tidak boleh dimanfaatkan. Menurut mayoritas ulama itu siapa saja? Yang pertama ya, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah. Ini mereka sepakat. Semua barang, apapun itu barangnya, kalau dia digadaikan, tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin si penerima gadai. Ada pendapat dari mazhab Hambali, dan ini pendapatnya Imam Ahmad, yang mereka membolehkan memanfaatkan barang gadai kalau barang gadai itu berupa hewan yang bisa ditunggangi atau hewan yang bisa diambil susunya. Apabila si penerima gadai yang membiayai apanya? Makan dan minumnya. Hukum asalnya sebetulnya kalau orang menggadaikan, yang wajib membiayai perawatan barang gadainya siapa? Rohin, orang yang menggadaikan. Jadi antum misalnya ya menggadaikan katakanlah motor lah, ya, atau jangan motor lah, sapi yang gampang ya. Antum pinjam uang 10 juta menggadaikan sapi. Yang harusnya ngasih makan sapi siapa? Ya antum lah, orang antum yang punya. Rohin, ya. Jadi rohin yang dia gadaikan itu harusnya dia yang membiayai perawatan sapinya. Tapi kata Imam Ahmad, kalau ternyata pihak rohin tidak mau membiayai perawatan barang yang dia gadaikan, dan itu justru ditanggung oleh murtahin, maka boleh bagi murtahin memanfaatkan barang tersebut. Paham nggak? Ya, karena hukum asalnya rohin yang menanggung perawatan barang gadai. Tapi ketika ternyata rohinnya lepas tanggung jawab, kan sapi itu butuh makan, butuh minum, ya. Ternyata yang membiayainya adalah murtahin si penerima gadai, maka boleh dalam mazhab Hambali untuk memanfaatkan barang gadai tersebut. Apakah dia tunggangi atau juga dia ambil susunya. Tapi itu berlaku untuk sapi atau untuk binatang ternak saja katanya. Adapun kendaraan tidak bisa. Karena nggak butuh makan kan motor kita. Kalau bensin gimana Ustaz? Kan cuma dipanasin doang. Ya. Kecuali antum pakai Grab gitu ya, nggak boleh ya. Kan cuma dipanasin aja. Nggak butuh biaya perawatan. Ya. Jadi harus real ya, benar-benar barang gadainya itu memang butuh biaya perawatan. Ya. Hah? Pinjam motor sebenarnya nggak boleh. Maksudnya? Maksudnya gimana maksudnya?
Iya, diisi bensin ya. Oh, maksudnya antum pinjam motor, kemudian balikinnya dipenuhin, ya. Oh, tadi karena dia minjemin dia nggak boleh dapat keuntungan tadi, karena dia diberikan kelebihan bensin, ya. Wallahu a'lam. Kalau kasusnya seperti itu, ya, kalau memang ya akadnya pinjam meminjam, maka memang si pemberi pinjaman nggak boleh mendapatkan keuntungan. Karena akad minjam itu adalah akad saling tolong menolong. Ya, beda dengan tadi kalau dia membayar pinjamannya tanpa disyaratkan. Ya, jadi antum ngisiin bensin memang nggak disyaratkan sama si orang yang memberikan tadi. Ya, itu sama saja dia mengembalikan pinjaman dengan cara yang lebih baik dan itu diperbolehkan. Ya, karena mengembalikan pinjaman yang lebih baik, ya. Yang terpenting tidak disyaratkan di awal akad. Pokoknya kalau kamu pinjam isiin bensin ya sampai penuh. Nah, itu nggak boleh karena disyaratkan di awal akad tadi. Ya, tapi kalau nggak disyaratkan, orang yang minjam langsung ngisi saja ya nggak apa-apa. Ya, dia sama saja menunaikan hadis Rasulullah, khiyarukum ahsanuhum qadaan. Sebaik-baik manusia di antara kalian yang paling baik mengembalikan pinjaman atau hutangnya. Ya. Jadi kalau pendapat Imam Ahmad, ya, pendapat mazhab Hambali, ya, boleh memanfaatkan barang gadai berupa hewan ternak, ya, atau berupa hewan ternak atau tunggangan, ya, yang dia bisa ditunggangi atau diambil susunya apabila, ya, murtahin menanggung biaya perawatannya. Nah, ini memang betul ada hadisnya. Hadis riwayat Abu Daud yang disahihkan oleh Syekh Albani. Rasulullah bersabda, "Labanud darri yurkabu binafaqatihi idza kana marhunan." Ya. Binatang yang dia bisa mengeluarkan susu boleh diambil susunya oleh penerima gadai apabila itu digadaikan. Dengan syarat orang yang penerima gadai ini yang membiayai perawatannya atau yang memberikan nafkahnya. Begitu juga, ya, binatang tunggangan, ya, yurkabu binafaqatihi boleh ditunggangi oleh murtahin apabila memang dia yang menafkahinya, ya. Idza kana marhunan. Kenapa? Kalau beranak gimana? Nah, ya miliknya si rohin dong. Milik rohin, bukan milik murtahin. Ya, miliknya rohin. Ya. Nah, jadi wallahu taala a'lam, ya. Kalau ana lebih condong pada mazhab Hambali ini dan ini yang digunakan sama DSN MUI. Dewan Syariah Nasional MUI lebih memilih pendapat mazhab Hambali ini. Ya, tapi sayangnya mereka gunakan itu juga untuk kendaraan. Ya, itu yang kebablasan akhirnya. Padahal menurut mazhab Hambali itu hanya boleh untuk binatang tadi yang bisa ditunggangi atau bisa diambil susunya. Karena memang real mereka butuh biaya makan. Ya. Kalau motor kan cuma dipanasin doang kok. Ya, cuma dipanasin
ya, apalagi motornya motor Honda Astrea kan ini. Antum Vespa terus kayak anak milenial. Anak Vespa. Taib, jadi ini ya. Jadi boleh dimanfaatkan kalau murtahin yang membiayai nafkah ya dari barang yang digadaikan tersebut. Ya. Taib, ini syarat yang kedua bagi pihak yang melakukan gadai. Ya. Kemudian ya, yang terakhir ya ini almarhunu amanatun. Oh, ini ada yang terlewat. Syarat yang ketiga. Bagi pihak yang melakukan transaksi, laisa lirahini at-tasarrufu fi rahni bighairi ridha al-murtahin wala yamlikul murtahinu dzalika bighairi ridha ar-rahin. Tidak boleh, ini tidak boleh juga. Bagi rohin, siapa tadi rohin? Orang yang menggadaikan ya. At-tasarruf, menggunakan barang yang telah dia gadaikan yang digadaikan tanpa izin murtahin. Boleh tidak rohin menggunakan barang yang dia gadaikan? Misalnya si A berhutang kepada B 100 juta, dia gadaikan sawahnya. Tapi si A pengen pakai juga sawah itu. Boleh tidak? Boleh tidak? Dia pakai barang yang dia gadaikan? Boleh, tapi dengan syarat izin dari murtahin, si penerima gadai. Kalau si penerima gadai bilang, ya udah pakai aja. Daripada nyusahin saya juga kan, jagain gitu kan. Ya, boleh dipakai. Ya, tapi dengan izin murtahin. Ya, yang tidak boleh memanfaatkan si murtahin, tapi si rohin ya boleh karena milik dia kan. Jadi kalau murtahin sudah mengizinkan, oh iya nggak apa-apa, kamu pakai aja. Maka boleh dia menggunakan barang yang dia gadaikan. Ya. Dan juga wala yamlikul murtahin. Nah, ini tidak boleh bagi murtahin ya, memiliki barang gadai tanpa izin dari rohin. Ini yang salah dilakukan oleh lembaga gadai di Indonesia nih. Ya, mereka kalau rohinnya nggak bisa bayar hutangnya, langsung otomatis menjadi milik mereka. Dan ini haram secara syariat, nggak boleh. Dia boleh miliki itu kalau sudah dapat izin dari rohin. Maksudnya apa? Dia jual dulu barang itu. Dengan izin siapa? Rohin. Ya sudah deh, saya nggak bisa bayar, kita jual barang itu. Apakah rohin yang jual atau murtahin yang jual? Dipakai hasilnya untuk bayar hutangnya, sisanya dikembalikan kepada rohin. Itu prinsip gadai yang syar'i. Ya, tidak ada unsur kezaliman. Tapi lo kebanyakan lembaga gadai kita kan gitu. Otomatis kalau nggak bisa bayar, akhirnya barang itu dimiliki tuh. Ya, sama si penerima gadai murtahin. Ya, akhirnya dia untung besar tuh. Makanya salah kaprah kalau orang pengen cari untung tapi dengan cara melakukan usaha gadai. Itu salah besar. Karena gadai itu bukan akad untuk mencari keuntungan. Tapi gadai itu adalah
asasnya tolong menolong. Makanya ini yang gagal difahami lembaga gadai di Indonesia. Ya, mereka justru ya menjadikan gadai ini sebagai cari keuntungan. Ya. Kenapa? Tetap syarat atau kesepakatan yang menghalalkan apa yang Allah haramkan dianggap batal dalam syariat. Ya, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, al-mu'minuna ala syurutihim. Orang yang beriman wajib ya menunaikan syarat-syarat yang diberikan oleh muslim lain atau wajib menunaikan kesepakatan. Illa, nah ada pengecualiannya, kecuali syarat tersebut menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Maka nggak boleh kita menyepakati syarat-syarat atau kesepakatan tersebut. Ya. Kalau barang gadainya bisa apa? Dialihkan gimana? Bahan untuk Nah, zaman oh gitu. tapi secara nominal memang nilai utang. Oh iya nggak apa-apa kalau berdasarkan ridho dari rohin. Kalau rohinnya memang ridho, ya udah itu dipakai untuk membayar hutang saja, ya nggak masalah. Ya, kalau memang rohinnya ridho. Tapi kan kebanyakan barang yang digadaikan itu nilainya lebih tinggi daripada uang yang dipinjamkan, begitu kan biasanya? Ya, jadi barangnya sebetulnya barang mahal, tapi biasanya ngasih pinjamannya di bawah itu. Gitu. Apakah ada saran seperti itu? Nggak ada syaratnya. Ya, pokoknya barang gadai ya menjadi jaminan kepercayaan saja sebetulnya. Ya, jadi Ana pinjam 100 juta misalnya, ya, Ana gadaikan mobil Ana, ya. Nah, itu boleh ya, walaupun nilai mobilnya lebih tinggi misalnya. Ya. Atau misalnya yang dia gadaikan barangnya lebih rendah. Kalau murtahin ya ridho ya nggak apa-apa. Tapi masalahnya nanti kalau orangnya kabur nggak bisa dipakai bayar hutang kan begitu. Ya. Makanya Rasulullah kan ketika melakukan transaksi tidak tunai tadi kepada orang Yahudi, beli 30 sok gandum, beliau gadaikan baju besi beliau karena memang nilai baju besinya lebih mahal. Ya, yang penting nanti kalau tiba-tiba orang yang berhutang nggak bisa bayar, itu bisa dijadikan sebagai alat pembayarannya. Gitu. Ya. Baik, ini ya syarat yang ketiga. Yang terakhir nih. Nah, yang terakhir ini berkaitan dengan hukum ya, hukum yang berkaitan dengan rohin dan murtahin. Hukum yang berkaitan dengan rohin dan murtahin. Satu saja di sini hukum yang berkaitan dengan rohin dan murtahin. Al-marhunu amanatun fi yadil murtahin. Barang gadai adalah amanah di tangan murtahin. La yadmanuhu illa bitta'addi. Murtahin tidak menjaminnya. Artinya kalau barang itu rusak, barang itu hilang, bukan karena keteledoran murtahin, murtahin nggak wajib untuk ganti. Karena dia hanya dititipkan saja istilah. Ya, maka murtahin tidak wajib mengganti
barang yang digadaikan bila rusak gitu ya atau hilang kecuali murtahin teledor, apa bahasanya Indonesianya teledor, lalai gitu ya, lalai. Hukum asalnya murtahin nggak menjamin barang itu kecuali dia memang lalai, ya, nggak menjaganya dengan baik. Ya, artinya kalau dia sudah cukup menjaganya barang tersebut dan tiba-tiba hilang, apakah karena kecurian gitu ya? Padahal dia sudah taruh dalam rumahnya, tapi qadarullah ternyata pencurinya lebih canggih gitu ya. Maka dia nggak wajib mengganti. Atau misalnya karena bencana alam, ya, musibah, ya, maka pihak murtahin tidak wajib mengganti barang yang digadaikan. Kecuali memang dia lalai. Motor dia digadaikan motornya ditaruh luar begitu saja, ya, atau sengaja lagi kuncinya ditinggal di motornya, ya, maka dia lalai, teledor, maka dia wajib menggantinya, ya. Baik, sampai sini ya pembahasan kita tentang rohan atau gadai, ya. Mau dilanjut jual beli kredit? Sudah ya, cukup untuk materinya. Kita buka diskusi dan tanya jawab. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tafadhal, Alif. Kalau yang tadi kan kalau si rohimnya kabur, nah itu barangnya gimana tuh? Berarti jadi Rohimnya kabur. dia dong. Oh, rohimnya kabur. Nggak bisa dihubungi. Berarti tunggu sampai ada keputusan dari si rohim. Kalau dia nggak ada, bilang gitu. Kecuali mungkin dia hilangnya sudah lebih dari 1 tahun. Baru boleh Ya, nggak dimiliki juga, dijual, digunakan untuk bayar hutang, nanti sisanya tunggu si rohinnya datang. Kalau dia nggak datang-datang, ya udah disedekahin saja. Apa? Kan ada jatuh temponya. Dari jatuh tempo itu. jatuh tempo. Iya. Makanya Kata tani jatuh tempo. Gimana pun kita tetap bakal bermanfaat. Iya. Ya. Kalau misalnya dijual kurang, Hah? kalau misalnya dijual kurang sama dari utangnya sih. Kurang dari bayar hutangnya. Rohinnya kabur. Ya sudah. Ya dia carilah rohinnya, tinggal cari ya. Karena kurang gitu ya. Ya diikhlaskan lebih baik ya. Kalau memang diikhlaskan lebih baik. Kalau kayak rohin sama kayak tadi jika keduanya apa yang bisa menjamin atau bisa biasa dalam Oh iya. Yang mana lebih dulu meninggal, rohin apa murtahin? baru mencapai salah satu lah dua-duanya. Berarti ada 3 kondisi jawaban ya. Rohimnya dulu, tahitnya dulu, dan dua-duanya baru. Iya, kalau pihak rohinnya meninggal, ya, orang yang menggadaikan ternyata meninggal, ya, maka barang tersebut boleh langsung dijual untuk melunasi utangnya si rohin. Sisanya dikembalikan kepada ahli waris. Maka itu menjadi milik ahli waris. Ya. Ini kalau rohin, ya, yang meninggal terlebih dahulu karena akadnya hutang dan hutang harus segera dibayarkan. Ya. Yang kedua, kalau murtahin terlebih dahulu, ya, yang dia meninggal, tapi murtahin ini kalau sebuah lembaga kan pasti ada yang gantiin ya.
Tapi kalau dia ternyata individu perseorangan, ya, berarti yang menggantikan itu ya ahli warisnya. Ya, warisnya, ya, yang dia mengetahui itu kan namanya piutang ya. Berarti dia punya piutang ya kepada si fulan ya, yang nanti ahli warisnya yang akan menagihnya. Atau nanti kalau ternyata barang sudah jatuh tempo dan barang itu masih ada di tempatnya, ya dia tadi menjual barang tersebut, kemudian sisanya dikembalikan kepada orang. Ya. Kalau dua-duanya meninggal bareng gimana? Hah? Ya sudah, jatuh ke ahli warisnya masing-masing. Cuma memang yang jadi pertanyaan, ahli warisnya tahu atau tidak? Makanya itu pentingnya kita mencatat ya. Pentingnya catatan. Hah? Ya. Pentingnya catatan itu, ya. Apakah makanya transaksi hutang itu kan walaupun sunnah sangat dianjurkan untuk dicatat. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh, kata Allah. Apabila engkau melakukan transaksi tidak tunai, maka catatlah, tuliskan. Surah Al-Baqarah ayat 282 itu. Ya. Itu pentingnya, ya. Karena supaya istri kita atau pewaris-pewaris kita itu tahu ada akad-akad muamalah yang kita lakukan. Ya. Makanya pentingnya kita mencatat perkara-perkara yang penting tersebut ya, supaya kalau tiba-tiba kita meninggal dunia, apalagi hutang ya, apalagi hutang kita catatkan supaya nanti bisa ya untuk dilunasinya juga dengan harta kita gitu loh. Bukan dengan harta anak-anak kita ya, tapi dengan harta kita ya. Aset yang kita miliki bisa dijual kan tuh, kemudian digunakan untuk bayar hutang kita. Wallahu ta'ala a'lam. Tadi kalau mencatat cukup catatan aja sudah, saksi syaratnya nggak perlu harus mendatangkan saksi transaksi, ya cukup catat aja yang catat dan tidak perlu saksi. Dalam hutang piutang saksi juga hukumnya sunnah sih, dianjurkan ya. Jadi dianjurkan menghadirkan saksi, dianjurkan untuk menulis, tapi tidak sampai kepada wajib. Jadi cukup salah satu sudah cukup. Apakah kita mendatangkan saksi atau kita mencatat transaksi tersebut? Ya, boleh pilih salah satu. Ya, kalau sudah dicatat ya sudah nggak butuh saksi. Ya. Wallahu ta'ala. Itu namanya si murtahinnya tidak amanah, namanya zolim dia, ya nggak boleh, haram hukum. Ya. Apa? Tetap aja nggak boleh secara syariat, karena sebetulnya barang yang digadaikan itu kan amanah seperti titipan ya, dan barang yang digadaikan itu harus kembali sebagaimana dia pernah menitipkannya. Ya. Jadi nggak boleh digadaikan lagi. Mau tanya lagi, Nah, bedanya akad yang ngebedain akad kafalah sama domana apa? Yang membedakan akad kafalah dengan domana tadi. Di awal kan itu kan cuma ucapan doang tuh. Misalnya Abi saya jadi Kafil. Saya kafil. Nah, kapan Abi bisa jadi domana? Oh, kapan dia harus membayarkan gitu hutangnya? Ya. Maka tergantung akadnya. Kalau dia sebutnya dia mintanya kafil, berarti dia hanya minta penjamin saja. Ya, kalau dia inginnya domin, datangkan kepada saya domin. Nah, kalau dia bilang domin, berarti orang yang menjamin itu harus berani nanti kalau orang ini pergi dia bayarkan hutangnya. Jadi tergantung dari akad kesepakatan. Dia inginnya minta dihadirkan kafil atau minta dihadirkan domin. Ya.
Jadi dari situ perbedaan. Mas boleh dijadikan Apa? mas Mas. Mas Yudi, Masa karena misalkan waktu agak lama harga emasnya naik. oh emas batangan ya. Iya, bukan emas perhiasan kan ya. Emas batangan dijadikan gadai boleh atau tidak? Boleh. Yang penting kan dia balikin ya segitu lagi. Ya, kan dia nggak boleh manfaatin emas itu. Pokoknya istilahnya itu jadi barang yang tetap aja. Ya nanti kalau dia gadaikan 20 gram, ya yang dibalikin kan 20 gram lagi. Dan itu aja barangnya gitu. Ya, Misalkan nilainya tambah bisa nggak ngaruh kan? Soalnya itu memang milik siapa? Milik Rohin. Orang kembalinya ke Rohin lagi kok. Kalau nggak ada balikin Ustaz. Hah? Kalau nggak ada balikin kan emas tadi akan naik apa? Dinilaikan uang. Uang misalnya kita tahu Hmm? misalnya nggak mau pakai kita Mm-mm. kita belinya kalau kita aja. Kan kembali ini ya sesuai rupiah dong. Iya. Iya. Kan memang kalau kita minjem mata uang rupiah, ya kita kembaliinnya rupiah. Nggak boleh kita pinjam rupiah, tapi minta dibalikinnya emas. Nggak boleh. Itu ada unsur ribanya. Termasuk juga meminjam rupiah, tapi yang dipakai kadarnya, kadar pinjamannya itu menyesuaikan dengan nilai emas. Nggak boleh. Ya, karena itu masuk ke dalam riba. Jadi kalau pinjam rupiah, ya balikin rupiah. Kalau pinjam emas, balikin emas. Kalau antum mau nggak rugi ketika pinjemin emas ke orang, ya, karena dia nilainya stabil. Ya, begitu. Boleh minjemin emas, boleh. Ya, yang penting nanti dia balikin emas dengan gram yang sama. Begitu saja. Ya. Yang Allah. kalau jangka utangnya lama tahunan kan misalnya sekarang 100 juta tahun misalnya 10 juta 10 tahun dan kan rendah. Oh iya, itu ulama beda pendapat apakah hutang ini terkena inflasi atau tidak. Ya, kalau mayoritas ulama yang anak ketahui tidak terkena inflasi. Karena akad hutang piutang itu betul-betul ikhlas menolong. Makanya Rasulullah ketika membawakan hadis tentang hutang piutang, beliau membawakannya tentang motivasi akhirat. Kullu qardin sodakoh gitu ya. Setiap pinjaman yang diberikan itu merupakan sodakoh. Ya, setiap hari yang orang itu diberikan tempo yang lebih panjang untuk membayar hutangnya itu adalah sodakoh gitu kan hadis-hadisnya. Nah ini menurut pendapat kebanyakan ulama. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan hutang itu terkena inflasi kalau inflasinya di atas 30%. Di atas 30%. Ya. Kalau di atas 30% baru itu dianggap hutangnya harus dibayarkan sesuai dengan inflasinya. Tapi kan indeks inflasi kita di Indonesia nggak nyampe 30 ya. Paling cuma 5% ya. Indeks inflasinya masih rendah. Nggak boleh juga ada kesepakatan antara tiga temannya nilainya kita Sesuaikan. emas yang sekarang sama nanti. Nah, Ada kesepakatan nggak boleh. Nggak boleh. Ya, tidak boleh ada kesepakatan seperti itu. Kalau jumlah gramnya ya iya, dia harus sama. Dia pinjam 10 gram, ya balikin 10 gram. dalam bentuk rupiah, tapi baliknya Disesuaikan dengan nilai emas gitu kan? Nggak boleh, nggak boleh. Tapi kalau dua-duanya sama-sama ikhlas, Ustaz? Tetap Dengan aja. persyaratan Orang yang melakukan riba sama-sama ikhlas atau enggak? kalau begini suatu hasil emas. Kenapa? Berarti kalau begitu lebih baik dialihkan pinjamannya ke emas. Betul.
Kalau antum mau lebih aman, ada orang minjem, kasih aja emas, lebih stabil kan, supaya tidak terkena inflasinya Pak. Karena kalau minjeminnya rupiah ya pasti terkena inflasi gitu ya. Apalagi bayarnya nanti 10 tahun lagi ya. Itu daya belinya sudah turun luar biasa. Nah, Kalau barang itu apakah harus dipegang sama mustahil yang digadaikan? Barang. Digadaikan mobil misalnya. Tapi apakah mobil itu harus dipegang sama mustahil, tidak boleh dimanfaatkan, atau boleh dipegang rohit dan masih dimanfaatkan oleh rohit, tapi ini tetap sebagai jaminan gadai itu tadi. Iya, apakah barang yang digadaikan harus dipegang oleh murtahin? Anak katakan tadi, hukum asalnya hutang piutang itu tidak wajib adanya barang gadai. Tapi seringnya murtahin, orang yang meminjamkan itu dia ingin jaminan. Dan kalau dia ingin jaminan, tentu barangnya ada di dia dong. Ya, masa barangnya ada di rohin? Sama aja kalau barangnya ada di rohin, ya rohinnya kabur, barangnya juga kabur. Ya, kalau memang murtahin itu dia justru menjadikan itu jaminan, ya pasti barangnya di dia gitu. Nggak mungkin barangnya di rohin. Tapi kalau hukum asalnya, ya nggak wajib ya. Di dalam setiap kita berhutang harus ada barang yang digadai. Tapi kan kebanyakan orang ya dia nggak percaya sama orang yang minjem, akhirnya butuh barang gadai. Maka sesuai fungsinya tadi, karena barang ini suatu saat kalau si rohin nggak bisa bayar hutang, maka ini dijadikan alat pembayaran, maka tentu barang gadainya harus ada di murtahin. Ya, harus ada di murtahin dong. Ya, karena itu akadnya jaminan kepercayaan. Kalau adanya di rohin, ya namanya bukan gadai itu, ya, karena yang namanya barang gadai pasti ada di si murtahin. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah. Ada lagi? Cukup Pak Mul. Ntar nggak bisa tidur lagi mikirin gadai. Biasanya mau lebaran banyak ini akad gadai kan? Ya. Jadi kita bahasnya ini akad gadai ya. Baik, kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk yang berbicara dan juga untuk yang mendengarkan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.